Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila ma'alif hadzal kitab al-azim al-alim al-alama al-arif billah Syekh Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadna bi barakatihi fi darin amin. Faslun fi faradil ghusli salah satu asya'a. Ya, pasal tentang wajibnya mandi ya. Fardu-fardunya mandi salah satu asya'a, ada 3. An-niyatu, yang pertama niat, wa izalatun najasati, yang kedua menghilangkan najis, in kanat, apabila ada najis tersebut, ala badanihi. Ini tulisannya salah, bukan alayya. Kalau alayya atas saya, ala badanihi, atas badannya dia. Wa isalul ma'i, ya, dan menyampaikan air atau mendatangkan air, ila jami'i sya'ri, pada seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Wa sunanuhu, dan sunahnya mandi, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah dengan lafaz ya. Wal wudu'u, yang kedua sunnah berwudu, qablahu, sebelum mandi. Wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan, alal jasadi, atas jasad dia, atas badannya. Wal muwalatu, dan yang terakhir adalah mualah ya, sunnah mualah atau terus menerus tanpa jeda. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Ya, syarahnya ini tentang tata cara mandi ya. Tata cara mandi ya, wajib. Nah, nanti mandi wajib sama mandi sunnah sama enggak? Caranya sama aja. Ya, tata caranya sama saja. Cuman bedanya kalau mandi sunnah ya ini sunnah, tapi mandi sama. Jadi kalau kita pengen hari Jumat itu mandi Jumat ya sama dengan mandi wajib tata caranya. Ahaduha, yang pertama an-niyatu ya, niat. Fayanwi, maka berniat seseorang yang mandi ya. Falyanwi, maka niat siapa? Al-junubu, orang yang junub. Raf'al janabati, menghilangkan janabat, menghilangkan junub. Awil hadatsal akbar, atau dia niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwa dzalika. Jadi ketika kita mandi niatnya apa? Ya mandi wajib itu aja, menghilangkan hadas besar atau niat mandi wajib cukup ya, seperti itu. Wa tanwi, dan juga berniat siapa? Al haidu, perempuan yang haid. Awin nufasa'u, atau perempuan yang nifas ya. Raf'a hadasil haid awin nifasi, menghilangkan hadas haid atau menghilangkan hadas nifas. Itu wajib ya, wajib niat ya. Kalau orang junub biasa ya, keluar air mani atau berjima, maka niatnya menghilangkan hadas besar atau niat mandi wajib sudah cukup. Kalau orang yang haid, maka niatnya apa? Niatnya itu ya raf'a hadatsil haid, menghilangkan hadas haid, menghilangkan hadas haid atau menghilangkan hadas nifas kalau yang bagi yang nifas. Wa takunu, dan adanya an-niyatun, niat itu ya makrunatan, dibarengkan bi awalil fardi ya, dengan awal kewajiban mandi, maksudnya awal yang dibasuh. Wa huwa ya, maksudnya apa? Awwaluma yughsalu min a'lal badan aw asfalihi. Awal pertama yang dibasuh baik daripada badan yang atas
au asfalihi atau yang bawah. Jadi terserah, kalau dia mandinya dari atas dulu berarti niatnya pas air menyentuh ya kepalanya. Kalau dia dari kaki berarti ketika air menyentuh kakinya dia langsung niat mandi wajib. Ya, kalau yang haid niat menghilangkan hadis haid. Falau nawa, seandainya seseorang niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh satu bagian, ya bagian, baru begitu habis jur udah kena air baru niat mandi wajib, maka apa? Wajaba, maka wajib ya apa? I'adatuhu, ngulang lagi. Jadi niatnya belum dianggap. Kenapa? Karena harus berbarengan dengan perbuatan. Nah, kecuali puasa ya. Kalau puasa itu niatnya tidak bareng, niatnya itu malam habis maghrib sebelum subuh. Kalau sudah subuh gimana? Sudah subuh itu enggak sah puasanya. Tapi untuk selain itu niatnya itu berbarengan dengan pertama kali kerjaan. Kalau sholat berarti niatnya berbarengan dengan takbir. Kalau mandi berarti niatnya berbarengan dengan basuhan pertama. Ya, kalau wudu niatnya berarti pas membasuh muka pertama kali. Nah, seandainya dia setelah kepalanya basah diguyur air, baru niat, maka berarti belum sah, dia harus ngulang lagi karena harus berbarengan dengan perbuatan itu niat ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Apa itu niat? Berbuat sengaja sesuatu, menyengaja berbuat sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatan. Kalau misalnya ya perbuatannya diakhirkan daripada niatnya, perbuatannya diakhirkan dari keinginan, itu namanya azam. Saya mau ke sana, itu bukan niat, itu namanya azam. Maka nanti puasa itu ada yang mengatakan itu niatnya itu sama dengan azam. Ya, karena azam itu tidak berbarengan ya. Ada pengen kemudian baru kerjakan. Ya, dan azam ini bisa berpahala. Ya, misalnya kayak orang besok mau tahajud, niat Pak tahajud berarti azam. Itu ternyata dia ketiduran dapat pahala tahajud. Ya, dapat pahala tahajud. Jadi ada 5 tingkatan tuh. Ya. Ada 5 tingkatan niat itu. Pertama tuh yang niat, maksudnya niat dalam arti azam itu ada 3. Ya. Jadi misalnya pengen itu ada 3. Pertama azam, keinginan yang kuat, pokoknya saya besok tahajud, itu dapat pahala. Yang kedua ham, keinginannya tapi kuat, tapi enggak terlalu seperti azam. Ini juga udah termasuk dianggap yang ibadah sendiri ini 2. Ya. Yang ketiga itu namanya istilahnya namanya khoter. Ya, khoter ini lintasan hati, pengen tapi terlintas doang. Itu belum dihitung pahala tuh. Yang ketiga yang keempat yaitu hadisun nafs. Ada istilahnya? Ada bisikan-bisikan sedikit. Pengen begini tapi cuma sekadar ngomong doang. Jadi kalau yang kelima namanya hajis. Hajis itu lintasan, seret lewat. Yang 3 ini dianggap tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Karena ada orang tuh, ya ada hadis mengatakan bahwa kalau orang niat melakukan kebaikan, ya tidak terjadi, terus dapat pahala kebaikan. Kalau orang niat melakukan keburukan tidak terjadi, maka tidak dapat dosa. Ini ulama mengatakan enggak segitu. Tinggal lihat tempatnya. Kalau dia azam dan ham, keinginan kuat, apalagi lebih kuat lagi, azam itu lebih kuat. Ya udah betul-betul pastilah, dipastikan. Kalau azam, kalau ham itu keinginan kuat tapi di bawahnya azam. Ya. Itu kalau misalnya dia tidak terjadi, walaupun dia baru pengen berbuat dosa, ya tetap dapat dosa. Contohnya ada orang mau maling, ditangkap orang, kan belum maling, tapi kan dia kalau nggak ditangkap dia nyolong, ya kan? Berarti itu namanya azam, itu dosa nggak dosa. Ya, dalam hadis dikatakan ada seorang bertemu membawa pedang, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Kalau yang membunuh jelas sudah melakukan pembunuhan. Kalau yang maktul, yang dibunuh, berarti baru azam. Ya, kayak kemarin carok di mana carok? Yang Matanjar ya.
Itu dia kan yang namanya yang terbunuh itu berarti dia belum melakukan, baru niat. Tapi niatnya udah azam. Seandainya dia nggak terbunuh, dia akan bunuh. Ya kata ulama, yang dua ini ya walaupun tidak terjadi tetap dapat dosa dan pahala. Kalau kebaikan dapat dosa pahala, kalau keburukan dapat dosa. Karena tingkatannya udah tingkatan mantep, yakin, azam. Atau yang kedua ham, keinginan yang kuat. Nah kalau yang ketiga, 4, 5 ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Kalau kebaikan misalnya ada kepikir pengen sholat tapi cuman set lewat doang begitu, habis itu nggak diterusin, ya khoter, itu namanya khoter, ya. Atau yang kedua hadis nafas, yang ketiga hadis yang paling lemah nih hadis cuma lewat doang set gitu, ya lihat doang. Iya, cuma lewat set itu ada kepikiran dikit ya, itu namanya hadis, ya. Sekelumit. Itu yang tiga ini tidak dianggap, tapi dalam Islam yang dianggap ham sama azam. Ya, tetapi ini di bawahnya niat. Karena apa? Karena semuanya 5 ini belum terjadi semua. Kalau niat itu berbarengan dengan perbuatan. Ya, azam, ham dan seterusnya, ya, khotir hadis nafs sama hadis ini semuanya belum terjadi. Ya, tapi kalau udah walaupun belum terjadi tapi dia tingkatannya azam, keinginan kuat banget, atau minimalnya ham, keinginan yang pengen banget, ya, itu sudah dapat pahala kalau tidak terjadi. Ada orang datang ke masjid niat berjamaah dan dia yakin bahwa jamaah belum selesai, sampai di masjid ternyata jamaah selesai, udah dapat pahala berjamaah, ya. Tapi sama nggak sama yang sholat berjamaah langsung? Ya beda. Jangan disamai, tetap dapat nilai pahala berjamaah tapi fadilah yang lain tidak dapat. Nah, untuknya masalah niat, maka dia harus berbarengan. Ketika mengguyur pertama kali baik di bawah atau atas sama aja, ya. Biasanya Nabi itu diguyurnya pertama kali waktu berbarengan dengan membersihkan najis kemaluan dan bokong duburnya dan kemaluannya, itu dimulai Nabi pertama kali mulai di situ, ya. Ya disitulah kata ulama, di situ sebetulnya niatnya di situ, ya. Wa ijalatun najasati, yang kedua adalah menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika ada di badan. Ya biasanya kan ada najis di kita, air mani segala macam, ya, atau bekas kencing lagi kan, habis mau mandi kencing dulu, ya. Maka dibersihkan dulu situ. Bersihkan dulu di situ, kita sudah niat mandi wajib. Sambil bersihkan, ya, siram, niat mandi wajib. Al-muqtasil wa hadha ma rajjahu Rafi'i alaihi fi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wa najasati, warjah Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Jadi begini, al-muqtasil wa hadha ma rajjahu Rafi'i, ya, ini Imam Rafi'i ini berbeda dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i mengatakan tidak mencukupi membasuh najis plus mandi wajib, ya. Tidak mencukupi membasuh najis plus niat mandi wajib berbarengan. Jadi harus 2 basuhan. Basuhan pertama menghilangkan najis, basuhan yang kedua baru niat mandi wajib. Jadi nggak ini ada najis di bekas kencing, kita siram sekalian mandi wajib, nggak bisa, kata Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi mengatakan al-iktifa, cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan basuhan yang satu saja dari najis dan hadas, ya. Wa mahalluha, tetapi tempatnya ma idza kanat an najasatu hukmiyatan, ya, itu syaratnya najisnya najis udah hukmiyah. Kemarin kan sudah jelaskan najis kan najis ada 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah ini najisnya udah kering, misalnya kencing tapi kencingnya udah kering, udah nggak ada bentuknya. Lah kalau begitu cara membersihkan najis plus mandi wajib boleh sekali siram set, mandi wajib plus najisnya hilang. Tapi kalau masih kencingnya masih basah, siraman pertama adalah menghilangkan najis, siraman kedua baru mandi wajib. Nggak bisa 2 bareng satu kali, set langsung hilang langsung. Nah, jadi kata Imam Nawawi, al-iktifa'u bi ghuslatin wahidatin anhuma wa mahalluha ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan, jika adanya najis itu hukmiyah. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatan,
Adapun apabila najisnya itu berupa ainnya, masih ada bentuknya, air mazi masih ada, masih lengket-lengket atau berkerak, wajaba maka wajib ghuslatani, dua basuhan, anhuma dari najis dan daripada daripada hadas, ya. Paham ya? Jadi menghilangkan najis, ya di situ sebetulnya tempat, habis itu baru tempatnya wudu, ya. Wa isalul ma'i, yang berikutnya, ya, wajib mandi adalah meratakan air ila jami'il basyari, pada seluruh rambutnya, wal basyarati, dan kulitnya semua harus kena. Jadi habis niat pada basuhan pertama, ya, kemudian kalau bisa basuhan pertamanya di sekalian ngilangin najis, ya. Begitu dia gosok kemaluannya sama duburnya, di situ niat mandi wajib, ya, sampai ngilangin najis, disiram-siram semuanya sampai kira-kira najisnya hilang, sambil terus kemudian niat mandi wajib. Setelah niat mandi wajib, setelah itu baru meratakan seluruh badannya, ya, meratakan seluruh badannya, baik rambut maupun kulit. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian naskah kitab, ya, badala jami' usulin wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairiha, ya. Ini, ya, ada perbedaan di dalam naskah kitab, ya, sebagai pengganti jami' usul, ya, sebagai pengganti lafaz jami' usul, seluruh, ya, dasar-dasar, ya, seluruh dasar-dasar, misalnya sampai ke dalam-dalam gitu. Wala farqa, dan tidak ada pembedaannya, ya, baina sya'ri ra'si wa ghairiha, baik rambut yang ada di kepala atau rambut-rambut selain di kepala. Itu maksudnya semuanya harus kena semua. Rambut di mana aja, mau rambut di kepala, ya, rambut kepala, di bawahnya lagi kan ada rambut lagi, rambut alis mata, kemudian di bawahnya lagi rambut bulu mata, di bawahnya lagi rambut bulu hidung yang keluar, yang keluar, ya, kemudian kumis, bibir, habis itu bawahnya rambut lagi, terus nggak ada rambut lagi, ya. Dari sini rambut, terus ke bawah nggak ada rambut, jauh, terus ada rambut lagi, itu semuanya harus kena semua, ya, ya. Wala bainal khafifi wa minhu wal kasifi, juga tidak ada perbedaannya, mau rambut yang tipis, mau rambut yang kasif, yang tebal, sama aja. Wa sya'ri al madfuri, dan juga rambut yang dikepang. Nah, rambut yang kepang tuh yang digimbal-gimbalin, sengaja digimbalin itu, ya. Illam yasil al ma'u ila batinihi, apabila air tidak nyampe ke dalam-dalamnya, ya, ke dalam-dalam rambut yang dikepang atau digimbalin, illa bin naqdi, kecuali harus dilepas, wajib maka wajib naqduhu, melepas itu kepang, ya, enggak boleh. Jadi kalau ada kepang diikat-ikat rambutnya, kalau misalnya seandainya dia mandi langsung kemudian enggak masuk ke dalam, maka berarti wajib itu kepangnya dibuka, karena itu kan harus, ya. Sayyidina Ali pernah berkata, ya, apabila seseorang, ya, ada satu helai raja rambut yang tidak terbasuh dalam mandi wajib, maka akan menjadi siksa nanti di akhirat. Makanya itu kata Sayyidina Ali, saya ini bermusuhan dengan rambut, saya ini botakin rambut saya karena sering mandi wajib, ya, sering mandi wajib, takutnya nanti ada satu helai yang, jadi buat yang setiap hari mandi wajibnya botakin aja. Semuanya dibotakin, ya, biar gampang. Ya. Wal muradu, dan dimaksud bil basyarati, dengan basyarah dengan kulit itu apa? Maksudnya zahirul jildi, yaitu zahir daripada kulit luar. Ya, jadi semua kulit luar, yang dalam itu enggak wajib. Termasuk mulut itu enggak wajib. Yang luar, bibir termasuk, ya. Hidung termasuk yang kelihatan. Kuping juga yang itu masuk bagian luar, ini yang kelihatan. Yang dalam tidak wajib. Ya, yang dalam tidak wajib, ya. Wajib dan wajib ghuslu, ya. Wajib dan wajib ghusla, ya. Kalau ghuslu ini artinya mandi, kalau ghusla itu membasuh, ya. Gu itu artinya mandi, ghuslu, kalau ghuslu itu membasuh. Wajib dan wajib ghuslu ma, membasuh perkara zahara yang nampak, min sama khai udunaihi, daripada, ya, lipetan lubang telinga, ya, lubang telinga. Min sama khai udunaihi, daripada lipatan lubang telinga, ini wajib dibasuh, ya, semuanya itu, ya. Wa min anfi, ya, majzu'in, dan juga hidung, ya, situ wajib yang kelihatan. Majzu'in, yang juga yang terpotong. Min syukukin, wa min syukukin, daripada yang terbelah, ya. Misalnya ada orang ya, kita misalnya ada orang sumbing gitu, ya,
Kan begitu ini kan terbelah tuh, terpotong. Kayak biasanya ya orang sumbing ya. Ya kan gitu belah. Kan kelihatan tuh. Berarti itu wajib dibasuh tuh yang kelihatan tuh. Yang sampai sini misalnya. Ya. Yang terpotong, yang terbelah itu juga itu wajib dibasuh karena sekarang dianggap luar karena kelihatan. Ya. Kalau misalnya nggak kelihatan ya normal, ya yang wajib dibasuh ya yang hanya kelihatan aja nih, hidung yang kelihatan doang, yang sampai dalam-dalam nggak wajib, ya nggak wajib dibasuh. Kuping juga sama. Tapi wasyu min syukukin, jadi yang terbelah, misalnya tadinya biasa, kemudian kepotong, jadi belah berarti kan itu jadi bagian luar. Nah itu juga wajib dimandiin tuh. Misalnya ada orang kena paku berlobang ya, jadi lobang tuh, pakunya gede. Ya, airnya masuk tuh ke dalam ya. Jadi kan kelihatan dari luar. Itu juga termasuk bagian luar yang sekarang. Wajib dibasuh jadinya, ya. Wajibu dan juga wajib isalul ma'i, menyampaikan air ila ma tahtal kulfati, sampai di bawah kuluf orang sunat. Jadi orang belum sunat ternyata dia udah gede, ya. Belum sunat, udah umurnya 20-an, ya. Mandi itu harus dibuka dia. Ya, bagaimana? Kalau enggak bagaimana? Ya sunatin dulu sebelum mandi. Sunatin dulu. Ya. Itu harus dibuka. Kenapa? Itu termasuk bagian luar. Jadi sunat itu kepalanya itu termasuk luar. Jadi kalau ketutup sama kulitnya itu berarti menutup bagian luar. Ya. Kulitnya menutup bagian luar dan juga nanti sholatnya enggak sah nih kalau orang masih belum sunat itu. Ya. Kenapa? Karena kan dia kalau kencing ada sisanya di dalam. Ya, maka orang yang belum sunat itu wajib dibuka. Ya, wajib dibuka. Makanya ya disunat. Ya, begitu. Itu wajib sampai bawahnya kulub. Minal aklafi, daripada kulub-kulub. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati, dan juga wajib membasuh ma perkara yabdu yang nampak min farjil mar'ati, daripada kemaluannya wanita. Jadi ya ingda qu'udiha, ketika duduk. Jadi perempuan itu nongkrong, ada yang terbuka bagian kemaluannya, itu wajib dibasuh. Kan kalau dia berdiri kan ketutup tuh. Ya. Berarti wajib dibasuh enggak? Didudukin, yang kebuka itu berarti dianggap bagian luar. Nongkrong, ya. Yang ketika dia nongkrong sama laki-laki juga duburnya. Ya kan kalau berdiri kan rapat dia. Kalau nongkrong kan ada yang terbuka. Lah itulah dianggap bagian luar. Itu wajib dibasuh dalam mandi wajib. Kalau enggak dibasuh gimana? Ya itu menjadi siksa di akhirat. Liqadai hajatiha, contohnya seperti orang nongkrong untuk buang hajat, itu maka di situ baru kelihatan mana yang luar mana yang dalam, itu wajib dibasuh, ya begitu. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu, dari perkara-perkara yang wajib dibasuh itu adalah al-masrubatu, ya perkara yang berlipat-lipat. Ya, li'annaha, karena perkara yang berlipat-lipat itu tazharu, nampak fi waktin, pada suatu ketika. Jadi orang gendut gede badannya, kan ada yang lipat-lipat nih perutnya. Ya, emang enggak kelihatan dia. Tapi kalau begini kan kelihatan tuh perutnya lipat-lipat. Berarti lipatan itu wajib dibasuh juga tuh, karena itu anggap luar. Kalau lagi begini enggak kelihatan, misalnya pas lagi badannya berlipat, ya, begitu diangkat begini kan kelihatan. Berarti itu luar, ya, bukan dalam. Maka itu juga wajib, ya, dibasuh. Kemudian fasasiru min zahiril badani, itu dianggap sebagai zahir badan, itu wajib dibasuh semua. Wa sunanuhu, dan kemudian sunnahnya mandi, ay al-ghusli, maksudnya sunnah mandi, khamsatu asya'a, 5 perkara. Atasmiyatu, ya pertama membaca bismillah, ya membaca bismillah ini membaca, ya. Kenapa? Kalau tidak membaca maka tidak ada pahala. Zikir, semua zikir itu, ya kecuali memang ada zikir khusus, yaitu zikir hati, zikir qalbi. Selain zikir hati, ya, maka zikir itu tidak akan berpahala kecuali diucapkan. Baca Quran di hati, pahala enggak pahala. Ya kata-kata Nabi, ya man qara'a harfan, man qara'a apa sih qara'a sih? Membaca itu maksudnya mengeluarkan suara dari makhrajnya. Makhraj huruf, kan ada makhraj kha, ha, ya itu namanya membaca. Kalau itu bukan baca, itu niup namanya. Siul. Lah ada orang lagi sholat gitu doang mulutnya. Dari mana ketahuan bahwa Rasulullah membaca? Kata sahabat, saya tahu, ya. Saya tahu Rasulullah membaca dari apa? Bittirabi lihyatihi. Saya ingat dari belakang kelihatan
goyang-goyang daripada jenggotnya sampai keras. Bittirabi lihyatihi. Jadi sahabat melihat Rasulullah kalau lagi jadi imam sir, ya, lagi imam sir, imam yang enggak kedengeran, itu jenggotnya sampai goyang-goyang. Gitu. Kelihatan. Ya gerak-gerakannya. Lah, Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seorang, hadis Bukhari, yang tidak membaca Fatihah. Apa itu membaca tadi? Mengeluarkan makhrajnya. Kalau enggak sampai makhraj berarti belum baca. Kan kita udah belajar makhraj. Ha, kha, da, za, dha, ya. Dha itu lidah di sini nih. Di apa? Ditempelin di waladh gitu. Dari panjang dari sini sampai ujung. Nah itu baca Fatihah. Bismillah. Jadi emang kedengeran biasanya. Ya mesti kedengeran orang baca. Kalau nggak kedengeran nggak baca dia. Ya, walaupun ya mungkin nggak jelas yang sampingnya, tapi pasti kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begini, ada nggak makhrajnya itu yang keluar? Minimal kuping kita dengar. Iya. Dan kita berasa bahwa itu memang ada ha, kha, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb. Jelas. Ha. Ya. Ya, itu bahaya tuh. Kalau tidak baca maka tidak dapat pahala. Kecuali memang ada amal tertentu yang namanya zikrul qalbi, itu lain lagi. Tapi secara umum yang namanya zikiran itu harus kedengeran, minimal sendiri, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ya, itu wah gimana saya salatnya begitu mulu Ustaz? Ya sekarang ganti ya kodok gitu ya paham ya. Ya at-tasmiyah tuh ya baca bismillah, baca. Kalau mandinya di WC gimana? Ya udah dalam hati aja. Ya kalau bisa sih punya kamar mandi sendiri makannya. Jadi WC sama kamar mandi dipisah karena nanti nggak boleh baca bismillah di WC, nggak boleh. Tapi sunahnya baca bismillah bagaimana? Bertentangan. Kalau bertentangan antara perintah sama larangan, mana yang didahulukan? Larangan. Kata Nabi, qaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menolak larangan, menolak bahaya lebih utama, lebih didahulukan min jalbil masalih daripada menarik maslahat. Antara larangan sama perintah bertentangan nih, mana yang didahulukan? Ya larangan dulu. Larangan membaca bismillah di WC, perintah membaca bismillah ya ketika wudu. Mana yang didahulukan? Ya larangan dulu. Karena larangan lebih berat. Apa dalilnya? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah, apa yang aku larang, tinggalkanlah. Apa yang aku perintah kata Nabi, kerjakanlah semampunya. Berarti ketika perintah itu ada tambahan semampunya. Berarti lebih ringan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan apa yang aku larang, tinggalkan. Itu enggak ada pakai semampunya. Berarti yang namanya meninggalkan larangan itu lebih tinggi nilainya daripada mengerjakan perintah, ya begitu. Dan orang tuh banyak itu di Doli ya, pernah Pak waktu Hurut ya Hurut itu ada masjid di tengah-tengah. Dia kalau malam terawih dia ternyata lebih ringan. Emang perintah itu lebih ringan, tapi habis itu mangkal lagi. Berarti kan mengerjakan larangan itu lebih berat dia tinggalinnya. Emang larangan harus berat. Dia sholat tarawih bisa, tapi untuk meninggalkan apa istilahnya nongkrong mangkal nggak bisa dia. Tapi tarawih dulu dia. Dia biar laris. Iya. Nah, tetapi di dalam Islam maka bagaimana? Larangan itu harus didahulukan daripada perintah. Ya, kalau terjadi pertentangan maka larangan lebih diutamakan. Tadi ketika ada larangan membaca bismillah di WC, berzikir, tapi ada perintah untuk membaca bismillah, maka dahulukanlah larangannya itu. Berarti jangan dibaca. Terus dalam hati aja, ya dalam hati mau enggak mau pahala enggak yang enggak. Tapi daripada enggak begitu ya. Ya. Jadi gimana itu caranya? Ya pertama kita keluar dulu dari WC mau mandi. Tangan kita cuci ya di wastafel kan ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan udah mandi wajib, niat mandi wajib waktu di wastafel tangan. Kan udah baca bismillah nih, dapat sunnah, baru ke kamar mandi. Jadi terusin. Jadi baca bismillahnya pas basuhan pertama tapi waktu lagi di wastafel di tempat inilah dapur lah cucian piring.
buka cucian piring, bismillahirrahmanirrahim, mandi wajib, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian niat mandi wajib, masuk lagi baru diterusin begitu, biar dapat diakalin dikit lah gitu, ya, diakalin dikit. Ya, wal wudu'u yang kedua, ya, setelah baca bismillah disunahkan wudu kamilan sempurna mungkin, ya, qablahu sebelum mandi, wa yanwi dan niat bihi dengan wudu tersebut al muqtasilu orang yang mandi sunnatul ghusli yaitu sunnah mandi, niat wudunya sunnah mandi. Tapi in tajarradat apabila terjadinya hanyalah, ya, apabila terjadi hanya janabatuhu janabat junub saja, anil hadasil asghari daripada hadas kecil, wa illa maka apabila tidak nawabihi al asghara niat dengan wudu itu al asghara menghilangkan hadas kecil. Begini contohnya, kemarin kan ada keluar mani tidak membatalkan wudu, ya, keluar mani tidak membatalkan wudu tapi dengan syarat, ya, keluar maninya bukan karena jima, ya, bukan karena kita pegang, ya, bukan karena kita tidur, ya, tapi kita keluar maninya dalam keadaan tidur duduk, misalnya lagi begini, ya, tahu-tahu ngimpi basah, ya, karena udah wudu nih lagi mau Jumatan, dengerin khutbah lama banget, kata khatibnya tema hari ini adalah 35 sifat orang beriman. Wah, lama banget 35. Ada tidur. Terus bangun lagi, sifat yang ke-6, oh baru 6. Akhirnya dia tidur lagi sampai 3 kali mendusin belum selesai. Itu khutbah kodok kepanjangan, ya, temanya 35 sifat orang beriman. Aduh, temanya kepanjangan, ya. Baru sifat ke-6 bangun lagi, sifat ke-7 tidur lagi dia. Akhirnya ngimpi dia. Ngimpi, ya, untungnya masih ke sifat ke-20, masih 15 sifat lagi. Dia gimana begitu? Berarti dia wudunya enggak batal. Kenapa? Karena dia, ya, tidurnya itu tidak tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya, dan keluar air mani, ya, keluar air mani saja itu tidak membatalkan wudu pada hakikatnya. Yang membatalkan wudu misalnya kan berhubungan suami istri, ya kan nyentuh, bukan karena air maninya, ya. Atau kalau kena pegang tangan, ya karena megang tangan kemaluan itu batal. Ya, tapi kalau dia bisa tidur begini, ya, tadi, ya, dengar khutbahnya kelamaan, 35 sifat orang beriman. Baru sifat 20 dia udah ngimpi. Akhirnya dia mandi ke masjid. Biur. Orang seperti ini berarti wudunya kan tidak batal. Tapi dia disunahkan wudu. Maka dia namanya wudunya sunnah mandi. Ya, sunnah mandi. Tapi seandainya dia batal wudunya, ya, contohnya tadi dia hubungan suami istri, berarti kan wudunya batal, ya. Berarti kalau dia mandi, wudunya ya niat mandi menghilangkan niat wudunya itu bukan sunnah mandi, niat wudunya itu menghilangkan hadas kecil. Ya udah, niat wudu. Jangan niat sunnah mandi, bukan. Karena apa? Karena dia wudunya memang batal. Maka wudunya diniatkan apa di sini? Ya, nawabihi al asghara, dia niat untuk menghilangkan hadas kecil, ya, gitu contohnya, ya. Kemudian sunnah berikutnya imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, ya, menjalankan tangan sampai mana? Sampai apa-apa yang terjangkau oleh tangan minal jasadi daripada badan dia. Wa yu'abbaru an hadal imrar, dan diungkapan, ya, pengungkapan daripada menjalankan tangan itu bidalki dengan ungkapan dalak itu gosok-gosok, ya, yaitu sunnahnya mandi wajib adalah menggosok-gosok badan sampai mana? Sampai batasan yang terjangkau oleh tangan untuk digosok. Kemudian sunnah berikutnya wal muwalatu, sunnahnya terus-terusan, jangan ada jeda, ya, jangan kepalanya dulu kemudian nanti sebelum subuh nerusin. Ada yang begitu tuh, malu sama mertuanya kan, kepalanya dulu malam, ya, jam 11 malam misalnya, kemudian nanti diandukin besok pagi sebelum sholat subuh diterusin. Itu namanya enggak mualah, ya, itu enggak sunnah. Ya, kalau enggak sunnah bagaimana? Ya makruh ini sunnah wudu ini, sunnah mandi ini kalau tidak dilaksanakan makruh, ya, tapi tidak haram, makruh doang. Wasabaqa, dan telah lewat makna daripada mualah fil wudu dalam urusan wudu, ya, kemarin sudah disebutkan, ya, mualah itu terus-terusan tanpa ada jeda, ya. Wa taqdimul yumna, dan sunnah berikutnya adalah mendahulukan yang kanan ala syaqaihi, daripada bagian tubuhnya, alal yusra, yang, ya, daripada bagian yang kiri.
Wa baqiya dan sisa min sunanil ghusli daripada sunahnya mandi umur beberapa perkara mazkuratun yang disebutkan fil mabsutati di dalam kitab yang panjang ya. Minha yaitu sunahnya mandi itu di kitab yang panjang penjelasannya at-taslisu yaitu 3 kali wa takhlilul basyari dan menyela-nyela daripada rambut semua. Jadi 3 kali, misalnya tangan 3 kali ya, kemudian kepala 3 kali, tangan 3 kali, kiri 3 kali, begitu sunnah ya. Kalau enggak gimana, enggak apa-apa juga ya. Biasanya yaitu ulama mencontohkan seperti Rasulullah kerjakan ya. Pertama sebelum mandi itu dia membersihkan daripada kemaluan dulu lah, di situ dah tempatnya mandi, tempatnya niat di situ ya. Setelah itu sebelum dia memulai meneruskan mandinya dia wudu dulu dengan sempurna. Nah, setelah dia wudu sempurna, maka kerjakan yang kanan dulu ya. Ada yang mulai dari bawah, ada yang mulai dari atas ya. Ya dilihat aja kemaslahatannya. Kalau kira-kira langsung kepala langsung bisa jangan ada yang penyakit tuh gara-gara langsung kepala kaget. Ya mendingan dari bawah terus sampai sempurna ya, sebagian kanannya ini ya. Kemudian baru yang kiri. Kemudian baru kepala kalau memang bisa begitu. Tapi kalau misalnya langsung kepala bisa ya nggak apa-apa gitu ya, sampai rata semua. Gimana kalau keramas dulu? Nah, kalau bisa keramasnya nanti setelah mandi. Karena begini, kalau kita pakai sabun dulu, kemudian kita niat mandi wajib, air kita itu bercampur dengan sabun. Air yang bercampur sama sabun belum bisa untuk menghilangkan hadas. Maka kalau kita pakai sabun ya udah diguyur dulu. Diguyur tanpa niat mandi, baru setelah sabunnya rontok semua baru niat mandi wajib ya, begitu. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan sampoan sabunan kemudian kita niat mandi wajib, itu air yang mutlak bercampur dengan air sabun, sehingga itu ya, dianggap tidak menghilangkan daripada hadas ya. Jadi keramasnya itu kalau bisa ya sebelum niat mandi wajib keramasnya. Nanti setelah keramasnya selesai baru niat mandi wajib, atau nanti setelah mandi wajib, begitu. Karena kalau bercampur dengan sabun airnya tidak mencukupi syarat, yaitu sebagai air mutlak, airnya udah berubah. Wallahu a'lam. Ada yang tanya silakan. Ya. 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 Apakah kalau dari pundak ini termasuk bagian yang atas? Iya, termasuk atas. Ya, boleh ya. Yang penting kalau bisa kanan dulu baru kiri. Jadi misalnya kita mau basuh yang ini tangan, berarti tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kalau bisa 3 kali. Pakai shower sama aja ya. Pada saat kita guyuran pertama niat mandi hadas, guyuran pertama nih kita niat mandi hadas kan. Ya. Guyuran pertama terus kan kita sudah niat nih. Ya sekali gitu. Dengan sampoan. Ya. Sampoan terus kita bilas. Ya. Mandi. Yang kedua. Ya. Enggak. Ketiga sempurna. Ya, boleh. Intinya mandi wajib itu niatnya hanya pertama. Yang Pertama, ya maksudnya. Guyur dengan air biasa dulu. Ya. Niatnya di situ. Setelah itu baru sampoan. Sampoan. Ya, berarti waktu sampoan itu belum menyempurnakan mandi wajib. Jadi setelah sampoan tambah guyuran lagi dibilas, terus guyuran berikutnya baru itu masuk mandi wajib. Boleh sah. Karena yang namanya mandi wajib itu inughasalah, yaitu syaratnya kebasuh dengan air mutlak cukup. Maksudnya begini, ketika niat pertama udah masuk, maka guyuran yang kedua dan seterusnya itu tidak harus ada niat lagi. Sampai kita nih misalnya lagi habis mandi wajib nih baru kepala misalnya. Tiba-tiba ada hujan gede, akhirnya kita ngangkat jemuran. Ternyata karena saking gedenya itu air hujannya sampai kena badan kita semua, basah semua, benar-benar rata gitu. Itu udah sah mandi wajibnya. Walaupun kita nggak niatin itu mandi wajib. Kita kan niat mandi wajibnya tadi pas lagi guyuran pertama. Setelah kita itu kan niatnya nggak ngangkat jemuran, tapi nggak sengaja kesiram sama air hujan. Maka itu mandi wajibnya itu cukup. Syaratnya apa? Karena syaratnya kebasuh, bukan sengaja membasuh. Inghasala, kebasuh aja sudah cukup. Yang penting syarat satu masuk, yaitu apa? Niatnya udah masuk. Kalau niatnya udah masuk maka aman. Ya, tidak perlu ada niat terus-terusan.
Misalnya contohnya nih, ada orang habis mandi wajib, pas dilihat lah, ternyata ini ada cat tembok, bukan cat tembok, cat minyak ya, cat pintu kan itu kan ya cat besi. Ada dia baru sadar, ya kan di ini, waduh tadi saya mandi wajib belum sempurna nih, ada di kopek tuh catnya, ya tinggal disiram itunya aja, nggak usah ulang dari awal mandi wajib, tinggal yang tadi catnya ada tuh, itu aja disempurnakan mandi wajibnya gitu. Kenapa? Karena ya mandi wajib kan tidak ada tertib, dalam arti boleh dari mana aja dia memulainya. Ya kalau misalnya dia ternyata tangannya tadi udah dibasuh, ternyata ada yang menghalangi daripada air kayak tadi cat, maka tinggal itu aja. Beda dengan wudu. Misalnya wudu dia udah sempurna wudu, tiba-tiba dia ngeliat tangannya ada cat. Nah, gimana? Berarti kan dia harus ngulang tuh, tapi ngulangnya dari mulai tangan yang tadi kena cat. Tambahin tuh yang kena cat, kita wuduin, kita basuh, tambahin ya kira-kira yang seukuran yang kena cat aja. Setelah itu kan habis tangan, gilirannya tertibnya kepala sama kaki. Berarti setelah itu kepala, kaki. Wajah gimana? Wajah nggak perlu karena udah lewat. Ya, berarti yang wajib dibasuh tangan yang tadi kena cat dan setelah tangan. Setelah urutnya. Karena gini, kalau dalam wudu kalau satu tidak sah, maka yang berikutnya tidak dianggap. Misalnya tangannya nggak sah nih, berarti kepalanya belum, kakinya belum. Tapi yang sebelumnya sah. Kayak wajah tadi udah sah. Tapi kalau mandi enggak. Karena tidak ada kewajiban tertib dalam mandi. Mandi itu bebas dari mana aja, yang penting rata semua, ya. Kuping kena, ya. Kemudian juga di sini mata nih, ya, yang bukan bola mata ya. Kalau kita merem, ya, nah itu yang wajib dibasuh tuh. Kita merem, basuh maksudnya kelopak mata tuh. Lipetan itu harus dibasuh. Tapi bukan matanya melotot, masukin air. Iya, mata. Iya, itu. Intinya kulit semua harus kena. Iya, gimana? Iya. Iya, boleh aja. Cuman memang sunnahnya sebelum mandi wudu itu. Iya, wudu itu sebelum mandi. Gitu ya. Dan setelah dia tadi kan karena dia mulai dengan yang mandinya di bagian kemaluan, otomatis waktu wudu, ya, kemudian dia guyur untuk mandi, kemaluannya nggak perlu dimandiin lagi kan udah dari awal. Nah itulah makanya nggak batal wudunya. Tapi kalau dia wudu dulu, ya, kemudian dia mandi wajib, kemudian mandi wajibnya gosok kemaluan, ketika gosok kemaluan wudunya batal, maka dia wajib wudu lagi. Kalau gitu 2 kali wudu, nggak apa-apa. Ya. Itu tadi yang masuk pala dulu. Iya. Kan habis udah niat tuh masuk pala. Iya. Itu kan tidur misalnya. Iya. Tidur bangun. Iya. Dia mungkin ya buang air kecil, buang air besar. Iya. Habis itu lanjutin lagi mandinya bisa. Boleh. Ya boleh. Misalnya jadi nyicil maksudnya. Iya. Boleh. Ya. Iya, karena tidak yang penting belum batal mandinya. Tadi kan dia mandi itu baru kepala, jima lagi. Ya berarti dia ulang lagi. Iya. Iya. Kalau di kamar mandi itu kan kita ada bak mandi nih. Iya. Ada apa namanya? Bed apa? Bak gitu. Oh iya. Iya. Iya, bak biasa gitu. Bak biasa lah. Pada saat kita wudu kan kecipratan gitu kan ya. Iya. Katanya tuh nggak boleh digunakan pada saat guyuran pertama untuk mandi hadas. Benar nggak? Air pertama itu benar-benar air yang belum pernah kecipratan. Ya. Kemarin sudah jelasin sebetulnya. Air yang namanya mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk basuhan wajib, yaitu basuhan pertama dalam wudu misalnya. Ya. Ketika kita basuh muka pertama, yang pertama nih, itu kan basuhan wajib, maka air yang jatuh namanya mustakmal. Ini yang jadi masalah, air mustakmal itu bancat kepada bak atau ember. Maka tadi kemarin penjelasannya apa? Seandainya ini cipretan ini masuk ke bak itu, ya bacanya berapa cipret lah gitu. Seandainya ini cipretan ini punya bau, warna dan rasa yang sedengan, enggak terlalu pekat, itu air di bak itu berubah nggak seakan-akan? Tidak. Berarti itu nggak ada masalah dipakai untuk mandi lagi. Karena iya, secara
secara perkiraan dia tidak mungkin berubah, berarti itu masih suci. Dan itu bukan mustamal, yang mustamal tadi itu yang jatuh. Air itu namanya air yang berubah bercampur namanya. Air yang suci bercampur dengan air mustakmal itu sama hukumnya dengan air berubah, tapi perubahan yang secara perkiraan. Kalau ada air kemasukan kopi, itu air suci, ini bukan mustakmal nih. Air suci kemasukan kopi, itu bukan dibilang mustakmal, tapi itu air berubah jadi kopi. Bukan dibilang mustakmal nih. Lah berubah jadi kopinya kira-kira kalau benar-benar sampai bau rasa dan bau rasa warnanya kopi pekat, itu boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Tapi kalau sedikit, ada coklat-coklat dikit, berarti perubahannya sedikit. Perubahan sedikit ini ya itu tetap menjadikan airnya masih boleh dipakai untuk berwudu. Kemasukan sabun, ada busa-busa dikit, kan ada tuh. Anak kita main sabun lagi di bak, ya kan, sehingga airnya ada busa-busa kan. Ya, itu bagaimana? Ya kalau cuma sedikit doang nggak ada apa-apa. Itu ya, itu termasuk air yang nggak ada masalah karena perubahannya cuma sedikit. Sama air mustakmal pun begitu hukumnya. Dia kemasukan pada air suci. Air sucinya bukan mustakmal, tapi air sucinya adalah air yang berubah. Tapi perubahannya beda nih dengan yang kena sabun. Perubahannya namanya perubahan secara takdiri. Perubahan kira-kira. Kalau kira-kiranya tidak banyak berubahnya, ya pakai aja, nggak ada masalah. Mau pakai basuhan pertama, kedua, ketiga bebas. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi ya? Obatnya kan kecil nih, kurang dari 2 bulan. Yang mana kecil lah. Ya. 50 ke 50. Kan ada teh cicak. Ya. Di dalam itu nggak bisa dipakai kan? Kalau kurang dari 2 kula, ya kalau begini. Kalau memang tuh cicak itu memang tidak bisa dihindari, dalam arti memang sudah banyak banget cicak ya, sehingga beraknya di mana-mana. Kalau termasuk masyaqah nanti airnya najis, tapi najisnya dimaafkan namanya. Dimaafkan dalam arti berarti boleh dipakai. Kalau dicontohkan ini di piki-piki itu biasanya tai tikus, ya banyak, sehingga airnya di bak mandi ada, itu dimaafkan namanya. Termasuk tai yang tidak bisa dihindari tai cicak, karena kan cicak ada terus. Walaupun nggak sampai 2 bulan. Iya, itu namanya dimaafkan. Kalau 2 kula aman. Kalau udah 2 kula, mau ada tai cicak, mau bangkai tikus juga nggak apa-apa. Yang penting jangan berubah aja. Tikus mati di air, kalau 2 kula mah aman. Kecuali kalau air 2 kulanya udah baunya bau bangkai, itu baru nggak boleh. Tapi selagi dia belum bau bangkai, itu kalau udah 2 kula aman. Kalau belum 2 kula, ya itu syaratnya. Kira-kira najisnya itu memang tidak bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, kayak tadi tikus, cicak, maka hukumnya gimana? Hukumnya termasuk yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan dalam arti dia najis tapi dimaafkan, boleh dipakai. Sampai kapan batasannya? Sampai najis itu tidak merubah air. Kalau tai cicaknya banyak, sampai kok kita wudu kok baunya bau tai cicak, ya itu lain lagi tuh. Maafnya hilang. Jadi al-amru idza tasaddaqat, perkara kalau dimudahkan maka dibatasin. Ya, ketika dia memang dimaafkan karena dia tidak bisa dihindari, maka batasnya apa? Batasannya itu sampai ya kalau dia berubah. Kalau begitu sudah berubah, walaupun dia dimaafkan kalau udah banyak sehingga baunya jadi bau tai, itu baru tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, harus dibuang semua. Jadi patokannya tidak berubah warna, tidak berubah bau. Iya, ya, sama rasa. Sama rasa. Ya rasa. Cobain Juga rasa. anak wudu. Jadi saya nggak pada ragu-ragu, mending saya pakai shower aja lah. Ya, kalau shower aman udah. Karena nggak mungkin ini kan bukan dari bak, dia baknya di atas. Iya. 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 Tadi masalah apa sih, azam ya? Azam ya. Azam sama Ham. Misalnya gini, itu apa perlu dilafazkan atau cukup dalam hati? Misalnya gini, sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya pukul 3 pagi, saya mau sholat sujud apa tahajud. Ya. Apa perlu diucapkan atau tidak cukup? Enggak. Tidak, ya ham atau azam itu hanya di hati. Dilapatkan juga boleh. Ya. Nanti ada perkara-perkara yang wajib dilafazkan. Apa itu? Yang kaitannya dengan manusia, muamalah. Muamalah itu harus didapatkan tuh, jual beli kayak gitu. Akad. Yang wajib didapatkan tuh nazar. Nazar lapat. Saya nazar pokoknya kalau dapat proyek saya mau ngasih anak yatim. Kalau baru di hati, saya nazar di hati, itu nazarnya belum berlaku. Kalau udah diucapkan berlaku.
Ini perkara-perkara yang ada kaitannya dengan muamalah itu ucapan yang berlaku, bukan hati. Talak itu yang berlaku ucapan. Tapi kalau bagian ibadah mahdoh, ya, ibadah yang mahdoh itu maksudnya ibadah khusus pada Allah, maka itu yang berlaku yang di hati. Ya, mau tahajud, sholat itu semuanya di hati semua, nggak perlu didapatkan. Untuk membedakan antara azam sama ham sama yang tiga yang lemah itu apa ya? Intinya begini, kalau azam itu berarti tidak berbarengan dengan pekerjaan. Ya, kalau niat itu berbarengan. Nah, bedanya azam sama ham itu hampir sama, yaitu keinginan kuat. Kalau nanti ada lagi yang ketiga kan khotir, hadis nafs sama hajis. Itu cuma lewat, pengen beli itu, tapi cuma pengen doang. Kalau azam itu sambil jalan, pengen beli ini es krim. Iya, sambil ngambil duit dulu. Itu namanya azam. Tapi kalau dia pengen tahajud, tidur bangun ntar aja, nah itu bukan azam namanya. Ya, tambah weker. Iya, itu azam bisa kuat namanya. Kalau ham nggak pakai weker, tapi pokoknya saya bangun tahajud, itu namanya ham. Iya, iya begitu, itu azam. Jadi memang ada kuat. Ya, namanya orang membunuh itu namanya azam tuh. Orang yang dibunuh itu namanya azam. Karena seandainya dia tidak dibunuh, dia bakal bunuh orang. Itu namanya azam dah. Iya, itu namanya azam tuh. Udah kuat. Kalah kesempatan gitu ya. Iya, kalah kesempatan. Makanya kalau udah azam, udah ham, itu dosa. Kalau niat buruk. Iya. Kan ada yang bilang kalau niat buruk mah belum dosa kalau nggak dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi hadis Nabi kan jelas, yang membunuh juga, yang dibunuh pun tetap dapat dosa karena udah azam. Ya, udah kuat, udah bawa celurit, ya kan? Kayak orang maling, belum sempat ngambil tapi udah ketangkap duluan. Tapi udah masuk rumah orang. Iya, udah masuk rumah. Itu namanya udah nih. Kalau pengen maling, cuman pengen doang tapi nggak gerak. Itu namanya masih hadisun nafas atau khatir. Ya, baru apa? Terlintas. Nah, terlintas itu tidak termasuk dosa. Belum masuk dosa. Kalau kasusnya kemarin ada kasus tuh yang dia di begal, ternyata yang begalnya itu malah mati gitu. Iya. Si korbannya ini ngelawan gitu. Iya. Jadi nggak termasuk dosa karena dia nggak punya niat. Iya, karena kan begini, orang yang namanya membela diri mati syahid, ya, ada orang nih dirampok, kan termasuk dalam maqasid syariah. Maksud daripada syariat itu diciptakan oleh Allah, itu salah satunya hifdzul nafs, hifdzul mal, menjaga diri, menjaga nyawa, menjaga harta. Sehingga kalau ada lagi sholat, ada orang handphone kita taruh nih, diambil, boleh nggak kita batalkan? Boleh, kabur kejar. Ya kan, misalnya kita lagi sholat, handphone, tahu kita lagi sholat, diambil handphone kita kejar. Batalnya sholatnya haram nggak? Tidak haram. Ya, walaupun sholat wajib. Kenapa? Ada termasuk dalam maqasid syariah. Maksud syariat diturunkan itu salah satunya apa? Yaitu menjaga harta. Sehingga ketika dia menjaga harta, dirampok, andai kata dia terbunuh mati syahid, andai kata dia membunuh, berarti dia apa? Membela diri. Tidak dosa, cuman pembelaan diri harus seimbang. Ada orang datang bawa pentungan, ya, harus lawan dengan pentungan, jangan lawan dengan pisau, ya, atau lawan dengan tembakan, ya pasti kalah dia. Membela diri, ya kan, misalnya dia mau mentung kita tembak dia mati, berarti kita ini bukan membela diri, emang sengaja membunuh. Tapi kalau misalnya dia datang bawa pentungan gitu, kita cuma nakut-nakutin pakai pistol, kemudian dia merebut pistol kita, kemudian akhirnya meletus, nah, itu baru dianggap membela diri. Tapi kalau kita tembak dor gitu. Hah? Iya, kalau misalnya membela diri itu ulama mengatakan harus imbang. Misalnya ada orang mau ngerampok kita dengan tangan kosong, ya kita membela diri dengan apa? Dengan alat-alat lah, dengan pistol. Ya pastinya dia juga udah sebenarnya udah nyerah, cuman kita tembak juga, itu bukan membela diri namanya. Membela diri ini terjadi konflik seimbang gitu, kemudian kalah dia, nah itu tidak dosa. Jadi mesti siap semua senjata gitu. Iya. Jadi dia datang bawa apaan nih? Iya. Bawa pentungan, tentu
keuntungan. Iya, intinya seimbang. Kalau misalnya dia udah nyerah, si malingnya udah nyerah, kita masih bunuh juga, itu bukan membela diri namanya. Ada orang mau ditembak maling, kan ketakutan tuh. Ah ini saya membela diri nih, saya tembak aja. Itu nggak boleh. Ya. Bro, bawa apa bro? Bawa golok, bentar ya. Mana pistol ya bro? Masa gitu bos? Ya enggak, maksudnya kira-kira gitu. Kalau misalnya ada orang udah kondisi apa yang nggak direncanakan? iya nggak direncanakan, tapi kan bisa diperkirakan. Misalnya orang itu udah kalah, udah nyerah, masih dibunuh juga. Berarti kan bukan membela diri. Kecuali gini, ada orang sudah ngancam nih, Iya. dalam rumah kan, Iya. nah dia udah siap-siap nih, Iya. paling dia bawa golok, bisa ada pistol lah, itu boleh Pak Ustaz, tapi kalau tiba-tiba dalam kondisi genting darurat gitu ya, Iya. ternyata dia seorang aparat, Intinya begini. masa dibalik dulu ke makannya bro, golok dulu. Enggak, intinya begini. Pistol. Dalam arti begini, ketika membela diri itu kan kita dalam terdesak, akhirnya kita terpaksa membunuh. Kalau dia ada orang udah dia yang kalah, kemudian masih kita terusin, kita bunuh dia, saking keselnya kita, itu bukan membela diri namanya, membunuh. Oh, kalau kondisi dia sudah kalah, Udah kalah, terus kita masih terusin, itu nggak boleh. Maka dilihat keimbangannya itu. Pakai pistol juga nggak masalah, asal jangan tembak. Iya, dapat doang. Tapi kalau dia udah nyerah, maaf, kita tembak lagi, ya berarti itu bukan membela diri. Jadi intinya menjaga harta, menjaga nyawa, itu termasuk maqasid syariah, maksud daripada syariat. Kemudian kalau kita terbunuh, kita syahid. Kita terbunuh syahid. Kalau kita membunuh, tapi dengan terdesak ya dalam keadaan konflik, bukan karena dia udah nyerah terus kita bunuh juga, itu lain lagi. Dia udah nyerah, udah kalah, kita bunuh juga. Itu namanya bukan terpaksa. Emang kita udah kelebihan. Kalau misalnya terpaksa membunuh, ya karena tidak ada jalan lain, maka membunuhnya ini namanya membela diri. Dalam Islam membela diri tidak dosa. Ya, kalau terbunuh syahid, kalau membela diri terdesak sampai harus terpaksa membunuh, maka tidak dosa. Karena apa? Membela diri dalam Islam. Gitu. Kalau dalam pemerintah kita Kenoha, tangkap. tangkap. takutnya begalnya pernah ikut ngaji nih, ya kan? Bro, nggak imbang lu bro, dosa lu. Ya maksudnya misalnya lagi ini kan lagi duelnya dia mati. Iya. Tapi kalau udah apa namanya misalnya udah menang, kira-kira Iya. kita menang, dia lari, Iya. udah Nggak usah diudak gitu. Kalaupun mau mudak jangan untuk bunuh, untuk nangkap aja. Karena kan orang udah maling ya kan? Teriak aja ya. Iya, untuk menangkap boleh, tapi kalau untuk membunuh nggak boleh, haram. Mati juga. Mati di apa digebukin. Gimana bos? Kan bukan kita yang melakukan. dia cuma bilang suruh takut doang. Iya. Ya gimana? Tadi mau nanya apa? Itu tadi masalah ini apa namanya suci itu kalau misalnya airnya kurang dari 2 kan nggak syaratnya bukan masuk syarat ya. Tidak ada syarat mandi dengan air 2 kula atau kurang dari 2 kula. Yang penting airnya suci mensucikan. Misalnya kalinya misalnya embernya kurang dari 2 kula, Ya, terus? kita hidupin aja kerannya gitu kan jadi kayak air mengalir gitu. Oh iya. Boleh, nggak apa-apa. Intinya airnya itu dianggap air suci. Gitu. Air kalau misalnya ini ada najis nih, kena cepratan kencing. Kemudian di ember ya. Kita buka kerannya sampai dia kan akhirnya luber tambah. Itu udah dianggap suci. Kecuali najisnya emang ada, misalnya kayak bangkai tikus. Kita air ember tuh, kerannya buka. Itu bangkai tikusnya belum diambil. Walaupun naik kemana aja itu tetap najis itu. Berarti untuk najis yang tidak kasat mata, Iya. Yang penting udah ditambahin air, kita tambahin sampai luber, ya suci. udah suci. Jadi misalnya kita di kamar mandi nih, kayak bau pesing nih, kan kadang kencing barangan kan, kita nggak tahu apa banceran. Daripada kita ragu-ragu, udah dibukain aja kerannya. Nanti begitu airnya udah luber, baru kita pakai buat kencing. Tuh, basuh. Ya misalnya kan kayak di kamar mandi mana, masjid apa di mana lah. Ya kan kita khawatir kadang-kadang ada khawatir daripada kita ragu, di kerannya dibuka aja. Sampai itu airnya yang ngalir itu sampai luber. Ya, setelah itu baru kita pakai untuk basuh kencing kita daripada kita ragu. Saya amannya saya pakai gayung aja, saya buka kan, saya tandangin. Oh, saling kayu. Jadi nggak pakai air ember. Ya nggak ada masalah. Karena kan kita disuruh menghilangkan keraguan daripada kita antara iya dan tidak, walaupun itu secara fikihnya memang selagi kita tidak melihat.
itu tidak dianggap najis, tapi kan tetap aja hati. Ya. Makanya Nabi mengajarkan itu. Kalau dia ragu-ragu nanti ada yang kencing keluar, ambil air, basah itu tempat kencingnya. Sehingga nanti dia kok basah? Ya kan tadi saya basahin. Jadi mantap gitu. Allah. Itu kan nanti kita harus sesuai nggak boleh bercampur sabun ya. Iya. Untuk basuhannya tidak boleh campur sabun. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita mulai dari kemaluan itu kan emang nggak pakai sabun tuh. Iya. Nah kalau biasa kita mandi kan harus pakai sabun, berarti Iya. kita mulainya semuanya dibasahin dulu, baru nanti mandi 2 kali tuh. Iya. Yang pakai sabun. Iya, kalau yang pertama, misalnya dia pakai sabunnya pertama, berarti waktu mandi pertama itu namanya mandi sabun, ya. Ya setelah itu baru mandi wajib. Atau sebaliknya dia mandi wajib dulu, baru pakai sampoan sabun. Ya berarti mandi wajib sudah selesai baru sabun untuk wangiin. Ya boleh-boleh aja yang mana aja. Misalkan kalau nggak tahu kalau ini udah dicampur aja mandi biasa, niatnya doang tuh pas di awal tuh. Iya, tapi habis itu cabut. Nah, itu kan berarti kan Ya itu nggak sah, harus diulang itu. Kalau tadi Ustaz seperti yang tadi saya sampaikan, saya Iya. mandi hadas pada guyuran pertama kan Iya. saya niat nih Iya. belum pakai sabun. Belum pakai sabun, makanya pertama kali ya. Langsung sudah niat mandi hadas. Iya. Itu basah semua. Ya saya basahin semua nih, saya basahin semua kan. Seluruh badan. Iya, seluruh Oh, badan. iya. Saya basahin semua seluruh badan. Tahap kedua, saya baru nih sampoan. Iya, sampoan sabunan. Sabunan, saya bersihkan lagi. Iya. Kemudian yang tahap ketiga, saya niatin lagi nih mandi hadas sampai sempurna 3 kali. Sebetulnya niat mandi hadas yang pertama udah cukup. Iya. Ketiga nggak perlu nambah niat lagi. Oke. Iya. Cuma sekali aja. Sekali aja niat. Sunahkan 3 kali kan. Basuhannya Basuhannya 3. 3 kali, bukan niatnya 3 kali. Ini cukup sekali. Niat sekali, basuhannya 3 kali. Sunnah ya. berarti berantakanannya nggak apa-apa ya, misalnya niatnya dari mana aja itu kan biasanya Tangan dulu, cuci tangan. dari kemaluan ya. Iya. Misal kita mulai dari kepala dulu atau kemana? Iya bebas. Semua pas pertama niat. Tapi pas yang penting ada niat waktu guyuran pertama harus ada niatnya di situ. Berarti intinya ini aja Pak Ustadz, intinya apa? Pada saat itu kita bersihkan dulu kemaluan kita ya. Iya. Iya. Ya, yang dilakukan Rasulullah begitu, bersihkan kemaluan. Kemaluan kita dari apa? Daripada kotoran, sekalian ayam bercak mani, air mazi, kemudian sekalian setelah bersih, terus tambah lagi diniatkan untuk mandi wajib. Ya, jadi kan pertama kan bersihin kotoran najis yang kelihatan tuh mazi-mazinya. Ya, habis itu guyuran kedua untuk niat mandi wajib. Setelah selesai semua, terbasuh tuh belakang depan tuh semua dibasuh sampai lipat baru wudu. Wudunya menghilangkan hadas kecil. Ya kan? Kemudian setelah wudu baru nerusin mandi yang lain. Nah, setelah selesai maka wudunya itu sudah sempurna, nggak perlu lagi diulang lagi wudunya. Tapi kalau habis wudu dia mandi terus masih gosok lagi kemaluannya, berarti kan wudunya dibatal. Berarti 2 kali wudu kalau begitu. Nah ini jelas saya, kemarin saya masih bingung karena ikut kajian. Kalau kita mandi hadas besar sudah tidak perlu wudhu lagi. Nah, karena waktu saat saya mandi hadas besar menyentuh alat kemaluan gitu kan. Iya. Nah, kalau dijelaskan, Iya. bersihkan kemaluan dulu, Terus wudu. baru niat mandi hadas. Ya. Ya. Bersihkan dulu kemaluan. Niat wudu, Wudu, terus baru mandi hadas. iya gitu. Terus selama mandi kita Jangan megang kemaluan lagi karena batal lagi. baru benar saya. Iya, tapi ada juga orang mandi hadas tanpa wudu bisa. Ulama, tapi syaratnya tidak megang kemaluan, tidak kentut waktu mandi. Contoh, dia pakai sarung tangan. Jadi dia waktu mandi megang kemaluan tapi pakai sarung tangan. Sarung tangan dari plastik. Tangannya nggak kebasuh. Ya nanti kan terakhir. Jadi gini, dia pakai sarung tangan yang di rumah sakit tuh. Mandi, nggak pakai wudu nih. Tapi makruh ya. Mandi semua, terus kemudian kemaluannya gosoknya pakai sarung tangan. Otomatis kan dia nggak megang kemaluan secara langsung. Yang batal kan kalau megang kemaluan secara langsung. Dan dia nggak kentut, nggak buang angin. Ya, nggak buang angin, nggak kencing waktu mandi itu ya. Waktu lagi mandi, di tengah-tengah mandi tidak ada kencing, tidak ada buang angin, tidak ada buang air besar, tidak megang kemaluan karena langsung pakai sarung tangan. Setelah selesai semua rata, buka sarung tangannya, tinggal sarung tangannya yang dibasuh. Maksudnya bagian yang tadi belum kena tuh. Maka orang kayak gitu nggak perlu wudu, nggak apa-apa. Ya, tapi tadi itu syaratnya begitu, pakai sarung tangan rumah sakit, jadi gosok-gosok kemaluan semuanya dan tidak boleh kencing di tengah-tengah mandi, tidak boleh ada kencing, tidak tengah-tengah mandi ya, tidak boleh ada buang angin, Hal-hal yang membatalkan wudu. iya, tidak melakukan di tengah-tengah mandi ya. Kalau sebelum mandi nggak apa-apa,
sebelum mandi buang air dulu segala macam. Tapi tengah-tengah mandi enggak. Maka orang yang kayak gini mandinya itu cukup, tidak perlu wudu lagi. Kalau kemaluan dibersihkan pasangan kita gitu. Iya, ya itu langsung nggak usah kemaluan, sentuh tangan aja batal. Dimandiin. Iya. Dan kalau misalnya kita berlaku orang yang sakit yang diperban gitu. Mandi. Kalau mandi wajib itu buat orang yang diperban itu namanya sahibul jabair. Sahibul jabair itu nanti dia penggantinya tayamum. Tayamum kan nggak bisa mandi orang diperban. Kadang-kadang kan memang syarat ya. Berarti nggak usah pakai air nggak apa-apa. Pakai tayamum. Jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan kakinya patah diperban, ya mandi wajibnya gimana? Mandi wajibnya dengan tayamum gantinya. Yang masih bisa dibasahin basahin, yang nggak bisa dibasahin karena diperban ya ganti dengan tayamum. Sempurnakan. Iya, nanti sholat. Iya, jadi kombinasi. Ya, nanti sholat dia begitu dengan tayamum. Nanti setiap sholat juga tayamum lagi. Kan dia kan nggak bisa misalnya kakinya diperban nih, kaki kanan. Waktu mau sholat kan setiap mau sholat wudunya gimana? Wudunya kan hanya bisa muka, tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Kaki kanan gimana? Kaki kanan ganti dengan tayamum. Tapi diperban itu kan yang area yang harus wajib kena wudu kan. Iya, yang wajib kena wudu. Di atas. Yang nggak ada masalah itu, Mam. Tapi kan kalau mandi, Oh, kalau mandi wajib ya. iya. Makanya kalau mandi wajib ada yang diperban, maka yang kena yang bisa kena air, yang tidak bisa kena air ganti dengan tayamum. Nah, tayamum nanti sholatnya gimana? Sah sholatnya, nggak perlu diulang. Itu tetap ada cara. Tayamumnya gimana? Sama tayamumnya, ya. Tayamum yang namanya tayamum mau hadas besar, hadas kecil sama aja. Ambil begini, itu udah niatkan untuk dibolehkan sholatnya. Listibahat sholat. Niatnya bukan menghilangkan hadas, tapi niatnya agar dibolehkan sholat ketika ada debu. Ini kemudian kan disuruh jangan sampai terlalu yang tangan debunya terlalu banyak. Kemudian diusap ke muka boleh begini, misalnya, ya. Boleh begitu. Tapi yang diajarkan itu biasanya begini. Biasanya begitu. Tapi sebenarnya boleh aja. Yang penting tangannya jangan sampai lepas. Iya, pokoknya sampai itu biar sekali aja. Kemudian yang kedua, ya kan? Nih, yang ini apa namanya? Telapak. Ya, jari sampai atas, kemudian yang telapak tangan ke sini, terakhir di jempol. Tuh udah selesai. Yang ini begitu juga. Boleh juga. Gitu. Ya misalnya. Iya. Ya begitu. Tayamum udah itu tayamum namanya. Lah, tayamum itu udah untuk mandi wudu sama aja. Misalnya ini dia junub berarti kan ada dia tayamum untuk mandi dan tayamum untuk wudu. Ya kan udah cukup satu kali untuk sholat gitu aja. Dia dalam keadaan junub nih, diperban kakinya, ya kan. Kemudian dia juga untuk sholat, maka dia mandi yang bisa dibasuh. Ya, basuh setelah itu, ya kan ternyata tempat bagian wudunya juga sama tuh. Sama dia yang istilahnya bagian wudunya itu yang kakinya ya. Berarti nanti dia wudu, kemudian ketika dia mau bagian kaki, giliran kaki nih, tertibnya kaki setelah kepala kan kaki kiri dibasuh dulu pakai air. Begitu kaki kanan yang kena perban, maka dia diganti dengan tayamum. Begitu. Sama mandi wajib juga begitu. Jadi 2 kali tayamum dia. Pertama kan dia mandi wajib nih. Kecuali kalau misalnya dia ini tayamumnya karena nggak ada air, misalnya dalam perjalanan jauh. Ya kan tadi kan karena pakai perban. Dalam perjalanan jauh nggak ketemu air. Ya. Udah nyari-nyari air. Ya, udah nyari-nyari air nggak ketemu. Akhirnya dia ganti dengan tayamum. Dan kebetulan dia itu dalam keadaan junub juga terus mau sholat. Berarti kan ada 2 nih, junub dan hadas kecil.
hadas besar, hadas kecil. Maka dia itu tayamum sekali doang. Tayamum untuk sholat, untuk diberikan sholat, berarti udah mencukupi 2 tuh. Mandi wajib plus wudunya udah selesai. Nggak perlu diganti sholatnya, sah dalam perjalanan gitu. Tapi kalau yang tadi diperban misalnya, berarti kan dia nih mau mandi wajib dulu nih karena junubnya misalnya. Berarti dia mandi wajib dulu, membasuh seluruh badannya kecuali yang dikena perban. Karena dia tayamumnya bukan karena nggak ada air, karena nggak bisa pakai air. Berarti dia mandi dulu, yang pas bagian yang kaki diganti dengan tayamum. Kemudian dia mau sholat, berarti wudu biasa sempurna. Kemudian pas bagian kakinya yang nggak bisa diwuduin ganti dengan tayamum. Tapi kalau tadi tayamum karena emang nggak ada air, dalam keadaan junub lagi dia, junub plus mau sholat, berarti kan dia 2 nih. Maka cukup satu kali tayamum, ya niatnya apa? Untuk dibolehkan sholat. Ya. Tercover semua. Ntar begitu lagi perjalanan johor, begitu lagi sama. Ya tayamum, ya junub lagi misalnya. Allah alam ya. Iya, ada yang apa istilahnya makruh sebutnya. Makruh tapi nggak ada masalah. Maksudnya dalam arti ketika dia mandi, apakah potongan kuku rambut yang terlepas tadi itu harus dimandikan? Tidak. Yang harus dimandikan adalah bagian tubuh yang melekat ketika kita mandi. Kuku-kuku yang nempel ketika kita mandi itu yang wajib dimandikan. Yang tadi udah terlanjur terlepas yang karena kita potong kuku, makruh ya memang. Tapi tidak perlu kita kumpulkan kemudian kita siram. Nah, kalau kepercayaan orang dulu begitu, ngisir rambut dikumpulin, gunting kuku kumpulin, apalagi orang nipas 60 hari. Ntar begitu nipas semuanya dikumpulin tuh banyak, dimandiin tuh rambut-rambut rontok ya biasanya. Itu dulu biasanya begitu. Tapi yang wajib mandi, yang dibasuh semua tangan, kuku, rambut itu adalah bagian tubuh yang ada ketika mandi wajib. Kalau yang sebelum mandi wajib udah copot, itu nggak wajib dibasuh. Begitu. Jadi tidak wajib dikumpulkan. Tapi kalau kita sengaja kita potong kuku, ya lagi belum mandi wajib, itu makruh hukumnya. Tapi tidak, mandi wajibnya tidak perlu mengambil lagi kuku yang udah dipotong tadi ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina kama sallaitu wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wa si'a wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.